Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari pengantar perpajakan, yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan sendiri yaitu pajak yang dikenakan kepada subjek pajak, yaitu orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Lalu, pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21 yaitu yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Kemudian ada tarif PPh pasal 17 orang pribadi 2009. Di sini tarif umumnya yaitu untuk penghasilan sampai dengan 50 juta, tarif PPh-nya yaitu 5%, untuk penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta yaitu 15%, di atas 250 juta hingga 500 juta 25%, dan yang terakhir di atas 500 juta yaitu 30%. Komponen perhitungan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 yang pertama yaitu penghasilan bruto. Penghasilan bruto yaitu penghasilan kotor yang akan dikenai pajak. Unsur-unsur yang ada dalam penghasilan bruto yaitu penghasilan rutin, penghasilan tidak rutin, iuran BPJS atau premi, asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan, tunjangan PPh 21, dan yang terakhir tunjangan BPJS. Lalu komponen kedua dari PPh pasal 21 yaitu pengurangan penghasilan bruto. Dalam pengurangan penghasilan bruto ada beberapa hal yang akan dikurangi dari penghasilan bruto tersebut. Yang pertama yaitu biaya jabatan, biaya pensiun, iuran BPJS yang dibayarkan karyawan. Iuran BPJS yang dibayarkan karyawan terbagi menjadi 3, yaitu jaminan hari tua, yang kedua jaminan pensiun, yang ketiga jaminan karyawan. Selanjutnya yang ketiga, komponen perhitungan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 yaitu penghasilan tidak kena pajak atau bisa kita sebut PTKP. PTKP merupakan komponen penting cara perhitungan PPh 21. PTKP sendiri yaitu jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per strip 16/PJ/2016 dan PMK nomor 101/PMK.00/2016, tarif PTKP yaitu yang pertama 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga 54 juta per tahun atau 375.000
per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Yang terakhir, 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak yaitu 3 orang. Yang terakhir, dari komponen perhitungan pajak penghasilan atau PPh pasal 21, yaitu tarif PPh pasal 21. Tarif PPh pasal 21 merupakan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penghasilan tertentu. Tarif PPh ini merupakan suatu komponen paling penting dalam perhitungan PPh 21 dan ditentukan berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A yang tadi telah kita sebutkan. Berikut tarif PPh yang berlaku bagi wajib pajak yang memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang pertama, sama dengan tadi, yaitu wajib pajak dengan penghasilan tahunan hingga 50 juta, yaitu tarifnya 5%. Yang kedua, 50 juta, di atas 50 juta hingga 250 juta, tarifnya 15%. Yang ketiga, di atas 250 juta hingga 500 juta adalah 25%. Yang keempat, penghasilan di atas 500 juta adalah 30%. Yang terakhir, untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak, tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal di sini yaitu mengenai pegawai tetap yang menerima gaji mingguan. Contoh soalnya, Oka Sagala belum menikah. Pada tahun 2016, bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Mahagoni Gemilang, menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 2 juta rupiah. Perhitungan PPh pasal 21 minggu pertama bulan Agustus di tahun 2016 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Di sini kita ketahui bahwa Oka Sagala belum menikah pada tahun 2016 dan dia dibayar gaji secara mingguan di perusahaan PT Mahagoni Gemilang. Sekarang kita ke perhitungan. Karena gaji yang dibayarkan kepada Oka Sagala yaitu 2 juta rupiah per minggu, maka kita cari gaji Oka Sagala dalam 1 bulan. Karena dalam 1 bulan ada sekitar 4 minggu, maka kita kalikan 4 dikali 2 juta. Hasilnya 8 juta rupiah. Itu adalah penghasilan bruto Oka Sagala dalam 1 bulan. Sekarang kita ke pengurangan. Pengurangan di sini ada biaya jabatan. Biaya jabatan sebesar 5%. Tadi kita telah sebutkan bahwa biaya jabatan termasuk ke dalam komponen perhitungan pajak pasal 21. Dan dia termasuk ke dalam pengurangan penghasilan bruto. Biaya jabatan sebesar 5% dikali 8 juta, yaitu 400.000.
maka kita ketahui penghasilan neto sebulan yaitu 8 juta dikurang 400.000 sama dengan 7.600.000 rupiah. Lalu kita cari penghasilan neto Oka Sagala dalam setahun. Kita kalikan dengan 12. 12 dikali 7.600.000 rupiah sama dengan 91.200.000 rupiah. Lalu penghasilan tidak kena pajak setahun karena Oka Sagala diketahui belum menikah, maka PTKP dalam setahunnya itu hanya 54 juta untuk diri sendiri. 9. Kita kurangi gaji neto setahun dengan PTKP setahun. 91.200.000 rupiah dikurang 54 juta rupiah. Hasilnya yaitu 37.200.000 rupiah. Itu adalah penghasilan kena pajak dalam setahun Oka Sagala. Lalu sekarang kita hitung tarif pajak dalam setahun Oka Sagala. Karena penghasilan kena pajak setahun Oka Sagala 37.200.000, dia termasuk ke dalam golongan pertama yaitu penghasilan hingga 50 juta rupiah dan tarifnya yaitu 5%. Maka kita kalikan 5% dengan penghasilan kena pajak dalam setahun Oka Sagala. 5% dikali 37.200.000 rupiah, hasilnya 1.860.000 rupiah. Itu adalah pajak terutang Oka Sagala dalam setahun. Karena di sini ditanya minggu pertama di bulan Agustus 2016, maka kita cari pajaknya dalam satu minggu. Tadi 1.860.000 adalah pajak dalam satu tahun. Maka kita bagi 12 untuk mengetahui pajaknya dalam satu bulan. Setelah itu kita bagi 4 untuk mengetahui pajak di minggu pertama. Hasilnya 38.750 rupiah. Itu adalah pajak terutang Oka Sagala di minggu pertama bulan Agustus. Sekian dari saya mengenai pajak penghasilan pasal 21, mulai dari pengertian, dasar hukum, lalu tarif pajaknya, dan yang terakhir contoh perhitungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.